Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sobahal nur. Kaifa halukum? Nahnu bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Kemarin kan ada yang cowoknya ya, Ainat itu ya. Nah, kaifa halukum ada cewek ada cowok. Sekarang cewek semua. Jadi aku lebih bilangnya kaifa halukunna. Ya, kalau bahasa Arab gitu kan. Kalau cewek semua kan antuna, ya kan? Kaifa halukunna. Kalian jawabnya sama saja. Nahnu itu kita, kami. Nahnu bi khair, alhamdulillah. Coba lagi ya. Kaifa halukunna? Nahnu bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mada darsunakan? Darsunakan al-lughatul arabiyyah. Ahsantum. Atau kalau perempuan semua ahsantunna. Nah, itu ya istimewanya bahasa Arab gitu. Ahsantunna. Kalau ada cewek ada cowok ahsantun. Ahsantunna bagus. Bagus, ahsantunna. Kita akan belajar bahasa Arab melanjutkan yang pertemuan pertama kemarin ya. Jadi konsepnya atau pembelajaran kita tujuannya adalah anak-anakku bisa mengetahui bahwa ada peribahasa Arab atau al-mahfudhot yang mana mahfudhot itu sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena mahfudhot itu ada makna filosofinya, tidak sekedar filosofi melainkan itu perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua untuk mengasah maharatul kalamnya, nanti anak-anakku semuanya juga bisa ngecek bagaimana cara membaca Al-Qur'annya apakah sudah benar. Sudah sesuai belum? Oh ternyata belajar bahasa Arab itu tujuannya juga untuk fasohah, kiroah, Quran. Bagaimana fasehan kita dalam membaca Al-Quran. Nah itu ya korelasinya, manfaatnya untuk ibadah. Semuanya untuk ibadah. Nanti akan Bu Febi jelaskan bagaimana yang akan kita laksanakan dalam pertemuan kedua ini. Maka untuk memperlancar, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kemanfaatan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa bersama. Ala dunia sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita cek dulu kehadiran. Agak sedikit berbeda dari hari kemarin karena memang KBM-nya sedang fakultatif ya. Efektif fakultatif. Berarti KBM-nya sedang diganti dengan kegiatan-kegiatan outdoor atau salah satunya kelas meeting. Ya, enggak apa-apa, maklum. Ya. Terus yang hadir hari ini masih ingat hadiroh, betul? Iya, Andini. Hadirah. Oke. Anindita. Hadirah. Kemudian Indarista. Goibah berarti ya. Iya, goibah. Oke. Goibah. ABC ya, ada pembinaan ya. Pembinaan Olimpiade. Iya, insyaallah. Kemudian Azhara. Goibah. Kenapa? Oh, marido. Marido itu artinya sakit. Kalau laki-laki yang sakit berarti marid laki-laki, marido perempuan. Baik. Az-Zahra ini sedang sakit. Kedoakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Mas Titi KBC pembinaan Olimpiade. Oke.
Hadirah, kemudian Farah ya. Hadirah, Nalinda. Hadirah, iya. Hadirah, Cina. Hadirah, Jasmine. Ghaibah Jasmine. Ila Aina ke mana? Mana? Aina. Ma'arafna, kita tidak tahu. Berarti ghaibah ya. Kalau ghaibah tanpa keterangan jangan ditiru. Harus ada keterangan. Mungkin WA pribadi tapi pribadi mungkin belum buka juga. Biasanya anak-anak itu ya belum. Masmuk artinya siapa namanya? Ainin. Oh kemarin Ainin berhalangan. Ainin kemarin ikut kelas meeting panitia. Oke, hari ini Ainin bisa hadir. Alhamdulillah sebentar. Ainin. Ya. Kemarin Ainin diganti sama Ainan. Ya pas itu. Sekarang kembali lagi Ainan gak ada diganti sama Ainin. Ya lupa. Ainin. Oke. Nama semuanya untuk pembelajaran pertemuan kedua. Namamu siapa? Ali. Iya. Ali ya, sebentar. Oh iya, iya. Sini Musliman. Ya. Udah, ada lagi yang terlibat? Sudah ya. Oke, baik anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan kedua ini melanjutkan al-mafudot atau peribahasa yang kemarin ya. Kemarin anak-anakku sudah tahu bagaimana cara membacanya, khususnya fasohanya. Sekarang masing-masing kelompok itu presentasi. Presentasi atau demonstrasi. Nah, tugasnya bagaimana? Contoh, kelompok 1. Coba angkat tangannya kelompok 1 kemarin. 1, 2, 3. Komplit ya, kelompok 1. Alhamdulillah lengkap. Sebentar. Kelompok 2 mana? 1, 2. Kelompok 3 mana? 1, 2. Kelompok 4? 1. Kelompok 5? 2. Apakah kelompok 1 tadi angkat tangan coba? Bertiga kan? Ya kan, bertiga kan? Apakah ada yang siap menemani kelompok 4? Ada? Ada nggak? Yang relawan saja, nggak apa-apa ya, menemani ya. Nanti fokus materinya dibaca lagi ya, dibaca lagi sama voice note-nya. Itu kan ada, semua kan terima per kelompok. Ya, nanti dibantu temannya, berarti berdua, ya kan? Oke, berarti semuanya ada pasangannya. Dua gitu kan? Tidak sendiri, benar? Kamu sendiri ya? Nah, berarti nanti Aini gabung sama sendiri nih, siapa? Farah. Kelompok berapa Farah? 5. Kelompok 5 ya, Aini ya. Nanti gabung sama Farah. Farah segera di WA materi yang kemarin sama Ainin, voice note-nya. Apa Ainin mungkin sudah punya? Sudah punya ya harusnya ya. Coba dicek di WA grupnya. Maka nanti bagi tugas itu juga dikasih waktu dulu sebelum presentasi untuk diskusi. Farah kelompok berapa? 5. Oh 5 nggak apa. Nanti ada belakang sambil persiapan. Jadi anak-anakku apakah masih ingat ketika kita pembelajaran seperti biasanya PABP kita bermain kuis, ingat? Ingat? Oke, benar ingat? Berapa? IPS 1 pasti ingat. Baik, sekarang begini ya teknisnya. Kelompok 1 maju, dia akan mempresentasikan 5 kosakatanya atau 5 mafudotnya, kan begitu ya? 5 mafudotnya. Contoh, misalnya mafudotnya adalah mansobaro doviro, misalnya begitu ya. Mansobaro doviro artinya barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia. Jadi orang sabar itu pasti beruntung. Itu dipastikan. Lalu kelompok 1 akan berucap begini kepada teman-teman. Mafudot pertama, Indonesianya yang disebut. Barang siapa yang bersabar, ia akan beruntung. Tugasnya kelompok lain atau audiensnya itu apa? Menjawab. Siapa yang berhak menjawab? Yang berhak menjawab adalah yang angkat tangan paling cepat. Gitu ya. Misalnya kelompok 2 siap menjawab, maka dia harus angkat tangan paling cepat dibandingkan yang lain. Tapi sebelum angkat tangan, tunggu dulu. Nanti yang presentasi akan menghitung dulu.
menghitung 1, 2, 3, baru angkat tangan. Kalau dalam bahasa Arab berarti wahid, isnain, salasa, gitu ya. Wahid, isnain, salasa, baru angkat. Bagaimana ketika hitungan itu belum sampai ketiga kok sudah gini? Maka dia didiskualifikasi. Jadi tidak boleh curi start, tidak boleh mendahului hitungan, bukan mendahului takdir. Tidak boleh mendahului hitungan. Kalau salah sah baru angkat tangan. Itu peraturan pertamanya begitu. Barang siapa yang bersabar ia akan beruntung. 1, 2, 3, angkat tangan. Maka yang presentasi harus memperhatikan siapa yang paling cepat di antara teman 4 kelompok yang lain, gitu ya. Dan sebut kelompok sekian. Oh, dialah yang berhak untuk maju, bukan maju, atau langsung saja di tempat untuk membacakan apa arti dari barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Itu ya, langsung disebut dari sana. Apa yang perlu diperhatikan dari jawaban temannya? Yang pertama adalah fasohah. Sudah fasih belum? Man sobaro. Gak bisa kita sebut man. So itu ya so. Man. So. Jangan disebut yang lain seperti sa gitu kan. Man sabaro. Bahasa Jawa dong. Man sabaro. Sudah. Jangan keluar dari fasohah Arabiah. Gitu ya. Man sobaro. Dofiro, gak bisa kita sebut zofiro, zo atau zo itu beda. Baik, yang presentasi harus memperhatikan suara temannya itu, fasohah temannya itu. Kalau memang sudah benar dari segi fasohahnya, maka dinyatakan dia berhasil atau benar ya. Nanti akan Bu Febi tampilkan ini Bu Febi jadi jurinya aja, ada penilaiannya. Nah, ini ya, kelihatan enggak? Kelihatan ya? Jadi nanti yang presentasi akan menilai 4 hal ini. Ada fasohahnya, ada intonasinya, man sobaro dhafiro. Kalau temannya sebut man sobaro dhafiro. Sobaro itu panjang ya, harusnya pendek. Man sobaro itu intonasi. Hadiroh sama hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar begitu. Kalau kamu dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah. Kan sering ya kita mendengar wabarakatuh, gitu kan? Iya, itu sesuatu yang tidak mencerminkan fasohah dan intonasi dalam Arabiah atau bahasa Arab. Nah, kemudian ekspresi. Apa sih ekspresi itu? Ketika menjawab temannya itu apakah dia yakin atau ragu-ragu? Ya, di situ adalah suatu percaya diri yang perlu kita apresiasi. Oh, dia yakin bahwa benar apa yang disampaikan, maka nilai apresiasinya rentang 25 sampai 10. Yang presentasi berhak memberikan nilai berapa terserah, ntar Bu Febi yang ngetik. Gitu ya. Terus makna kontekstual. Kalau barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah dia. Maka yang menjawab tadi, mansobaro dhafiro. Lalu berikan filosofisnya. Jadi kalau kita ini mampu bersabar dalam menghadapi ujian, ya kan, dalam menghadapi cobaan, ada sesuatu yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan angan-angan kita, sebaiknya kita bersabar, maka nanti kita akan mendapat manfaatnya atau menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita emosi, kita putus asa, kita tidak bersabar atau bertolak belakang dari makna sabar, maka kita termasuk orang-orang yang itu yang perlu dijawab oleh para audiens atau peserta ya. Tuh. Nanti sebut saja yang presentasi. Oh, nilainya dari makna kontekstual itu sudah sangat sempurna, berarti 25 Bu, berhak mendapat nilai 25. Oke, seperti itu ya. Lalu ada 5 mahfudot yang disampaikan itu 5 semuanya atau berapa gitu kan? 5-5-nya atau 3 saja gitu kan. Nanti Bu Febi lihat dulu ya prosesnya.
satu mahfudzat itu kita menghabiskan waktu berapa menit? Nanti kita cek dulu ya. Gak usah terburu-buru, tetapi yang penting adalah anak-anakku mampu melafadzkan mahfudzat itu dengan fasohah, kemudian intonasi dan ekspresi yang baik, juga mampu menjelaskan makna filosofinya atau kontekstual. Kontekstual itu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan nyata, ya, dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya, anak-anakku sudah paham bagaimana interaksi kita nanti. Yang presentasi tugasnya apa, yang audiens jadi peserta tugasnya apa? Sudah? Ada pertanyaan? Mau tanya boleh, tanya dulu. Boleh tanya dulu, silakan. Belum. Tadi sudah clear ya? Jelas ya? Nah, kalau sudah clear, sudah jelas, nilai ini untuk apa, Bu Febi? Kamu mau rapatan kan sebentar lagi? Kemarin Bu Eli sudah memberikan reward ya pada anak-anakku semuanya ini. Nilaimu yang B+ itu nanti akan bertambah sesuai dengan scoring pembelajaran bahasa Arab hari ini. Begitu ya? Ya, mereka ada yang remedi nggak bahasa Arab? Oh, nggak tahu. Berarti kalian nanti akan apa ya, bayang-bayangnya, tapi kira-kira merasa remedi atau merasa sudah bagus bahasa Arabnya? Lumayan. Merasa gimana? Lumayan. Sama Pak Fatah? Ya, terakhir apa judulnya? Oh, kata perintah amr ya. Fi'lul amri ya. Wa fi'lun nahyi ya. Amr wa nahyi ya. Kul, makanlah, ya kan? Kul, makanlah. Jangan makan apa? La, tak, lata, pinter. Bisa. Kalau bisa berarti ya berarti nilainya layak UTAS. Berarti benar lah kalian tidak merasa remedi. Nanti akan diapresiasi dengan pertambahan scoring ini ya. Scoring ini. Baik. Untuk mahfudzat kemarin belum tersampaikan, toh? Belum kan? Mahfudzat itu materi terakhir di kelas 10. Jadi biasanya kalau sudah menjelang akhir semester itu ada ketinggalan satu bab yang tidak tersampaikan karena banyak kegiatan kita ya sekolah ini. Maka kita sampaikan saja di PPG ini ya, PPG-nya Bu Febi ya. Nanti kalian akan kita ambilkan nilai dari bab mahfudzat dari sini, dari kelas ini. Anak-anakku semuanya, ketika kita sudah tahu apa tugas kita, kemudian bagaimana proses penilaiannya, maka kemarin ada kesalahan sedikit ya, mohon maaf. Ini Bu Febi mau revisi. Kelompok 3 mana? Baik. Kelompok 3 ada mahfudzat pertama, khairu jalisin, gitu ya. Yang kemarin khairu jalisin. Baik. Jadi anak-anakku semuanya dalam proses pembelajaran bahasa Arab itu memang rawan atau rentan terjadi kekeliruan. Karena memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, termasuk ini dalam buku ya, ini Bu Febi juga ambil dari buku. Nah, itu buku memang juga perlu direvisi. Setiap tahun itu memang direvisi. Jadi ada tim yang merevisi itu, dicoret-coret buku itu setiap tahun, kemudian diperbaiki, kemudian dicetak lagi untuk tahun berikutnya. Nah, sama, alhamdulillah kita menemukan ini, hal-hal yang seharusnya diperbaiki. Jadi kesalahan yang seharusnya diperbaiki termasuk yang contoh satu kecil ini, khairu jalisin. Kemarin khairu jalisin gitu ya. Maka kita ralat. Anak-anakku bisa dicatat nanti ketika kelompok 3. Jadi yang menjawab sudah versi revisinya atau versi benarnya. Khairu jalisin. Khairu jalisin. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman di setiap waktu adalah buku. Ya. Khairu jalisin. Jadi filosofinya apa ini? Kita kemana-mana itu seharusnya dekat atau membawa buku. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, maka bisa jadi buku itu berubah juga menjadi buku digital, ya kan? Buku digital. Buku digital itu sekarang juga akan dikemas dalam bentuk satu aplikasi,
Dua, internet, Google, ya kan? Google browser, gitu kan? Browser yang bisa kita cari apa saja. Maka maksud dari ini adalah dimanapun kita berada, sebaiknya apa yang kita akses, apa yang kita lihat, apa yang ingin kita ketahui itu berdekatan dengan sesuatu yang ilmiah. Buku itu kalau nggak ilmiah nggak akan jadi buku ya. Jadi buku itu harus ada membuat buku itu kan harus ada proses penelitiannya dulu, referensinya, mencari beberapa referensi. Makanya disebut dengan buku. Karena apa? Sesuatu ilmiah. Maka dekatilah sesuatu yang ilmiah dalam kehidupan kita sehari-hari. HP boleh, pakai Android silakan. Tapi untuk proses yang baik atau yang ilmiah itu tadi, tidak hanya sekedar bermain game. Coba anak-anakku semuanya menirukan Bu Febi. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Barisan paling kanan, yuk. 1, 2, 3. Sebelah kirinya. 1, 2, 3. Sebelah kirinya lagi. Wahid isnan salasa. Paling kiri. Wahid isnan salasa. Bersama-sama. Wahid isnan salasa. Yakfi. Cukup. Sementara itu ya. Sementara itu anak-anakku semuanya boleh bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Masih sama duduknya, paling kanan depan ini untuk kelompok 1 ya, untuk mempermudah pemetaan. Kemudian kelompok 2 sebelah kirinya, kelompok 3 belakangnya sini, kelompok 4 sebelah sana, kelompok 5 yang belakang. Silakan. Perangkatnya yang dibutuhkan untuk persiapan presentasi dan menjawab juga boleh dibawa. Berdekatan dengan temannya ya. Jangan kayak lagu 1, 2. Ya, berdekatan, berhadapan, saling koordinasi dan komunikasi. Ada apa? Ada pertanyaan? Sekarang kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Oke. Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? Iya. Kelompok 5? Kelompok 1 apakah sudah siap perangkatnya? Siap ya? Kelompok 2? Sudah siap ya? Kelompok 3? Sudah siap. Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah siap perangkatnya? Yang mau dibaca, yang mau disampaikan, sudah? Ya, tanya dulu. Gimana? Baca? Boleh membaca. Boleh membaca dengan fasohah, intonasi, ekspresi yang baik dan benar, gitu ya. Betul. Makanya disiapkan dulu perangkatnya itu. HP-nya isinya adalah teks ini yang kemarin sudah dipelajari. Kita mulai ya? Mulai ya? Mulai belum? Belum. Berdiri dulu saja semuanya. Ayo berdiri. Kita intermezzo dulu. Kalian tahu apa artinya ama-ama? Ama-ama apa? Depan. Berarti kalau gue bilang ama-ama, kamu begini ya? Ya, ama-ama. Kemudian waro'a artinya apa? Belakang. Maka harus bagaimana kalian? Maka begini ya. Kita tes dulu ya. Ama-ama. Waro'a. Ama-ama. Waro'a. Sudah. Kalian tahu apa artinya yumna? Yumna itu kanan. Yumna itu kanan, maka tubuh bergerak ke kanan. Yumna, oke, yumna. Yusro itu kiri. Yusro, kiri.
Maka kalau Bu Febi bilang yumna, kemana? Oke, yusro, kiri. Amama, waro'a, yumna, yusro. Hati-hati, oleng. Sudah, sebentar ya, jangan duduk dulu, belum disuruh duduk. Kalian dengarkan sambil bergerak ke arah instruksinya. Waro'a, diam saja. Amama, waro'a, yusro, amama, waro'a, yusro, yumna, amama, waro'a, yusro, yumna, waro'a, yusro, yumna, amama. Sudah capek? Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ingat ya, kalau yumna itu kanan, kalau yusra itu kiri. Kalau amama itu depan, kalau waro'a itu belakang. Sementara itu nanti besok belajar banyak lagi tentang keterangan, keterangan tempat. Ayo, kita mulai untuk presentasi atau kuis, bermain kuis. Walaupun sedikit harus tetap meriah kayak biasanya ya. Apalagi PS1 itu Bu Hebi sampai bingung. Karena apa? Suaranya itu mengalahkan suara genset. Makanya karena pengalaman di PS1 itu Bu Hebi akhirnya membuat peraturan begini. Yang presentasi, kalau temannya angkat tangan dan suaranya rame, diskualifikasi. Jadi yang didiskualifikasi adalah yang angkat tangan sebelum hitungan ketiga dan yang rame, yang bersuara, saking ramenya. Akhirnya semuanya ketika diskusi itu karena takut didiskualifikasi, 1, 2, 3. Itu sangat efektif ternyata ya. Baik, nah kita sedikit pastinya kondusif, tapi tetap fokus, konsentrasi, dan tetap enjoy ya. Asik. Baik, silakan kelompok 1 maju duluan. Kelompok 1 maju duluan, nanti Bu Bepi yang menulis nilainya. Nanti yang biru itu adalah total skor. Yang biru ya paling bawah total skor yang didapat, dan yang kuning itu adalah nilai, sudah jadi nilai. Nanti akan kita rata-rata. Tergantung berapa jumlah mahfudat yang bisa dijawab oleh teman-teman semuanya. Apakah sudah siap? Nah, sebentar. Yang presentasi, pertama hitung dulu 1, 2, 3. Yang menjawab, angkat tangannya setelah hitungan ketiga. Jangan angkat tangan sebelum hitungan ketiga. Ketika menjawab, harus dipersilahkan dulu. Jadi yang presentasi nunjuk dulu, oh kelompok berapa. Ya, jangan langsung menjawab. Ditunjuk dulu sama yang presentasi. Setelah dijawab, dan filosofinya disampaikan, yang presentasi harus memberikan penilaian ya, penilaian dari 4 poin tersebut. Baik, silakan untuk soal pertama disampaikan. Salam kemudian langsung. Salam kemudian langsung soal pertama berbahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, dihitung dulu. Betul? Filosofisnya? Bagaimana kelompok 1? Benar? Mendapat scoring berapa untuk fasoha? Kemudian intonasi? Sama ya, ekspresi? Dilihat ekspresinya tadi.
20, oke? 20 ya? 25, 25, 20, 20. Baik. Bu Febi tuliskan kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Ini 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. 25, 25, 20. Kalian cek ya, apa Bu Febi salah ketik? Oh iya, ini toh. Iya, sengaja ini biar fokus enggak ya? 25. Baik, nanti akan kita total terakhir. Bisa dilanjutkan untuk mahfudzat kedua. Itu anu ya, diacak ya? Iya, sip. Betul, diacak. Sebentar, ditentukan dulu yang presentasi siapa. Silakan. Betul, filosofinya. Coba-coba sebentar. Ulangi ya. Gimana, gimana? Ya. Belajar saat masih kecil, itu ilmunya itu akan tertanam sampai dewasa. Jadi nggak gampang hilang. Seperti memetik di atas. Iya. Bagaimana? Benar ya untuk kelompok 2. Oke, aplaus kelompok 2. Kita kasih scoring berapa? Kelompok 2. Fasohahnya 25 ya. 25. Kemudian oke. Ekspresi 20 di sini, oke. Terus 25. 25. Baik. Ya, sekarang ketiga masih bisa dilanjut ya. Waktunya sepertinya masih oke lah. Ayo, dilanjut untuk ketiga. Ayo. Gak apa-apa. Maafkan Bu, dimaafkan. Tidak didis, dimaafkan. Ayo, dihitung dulu. Oke, ya silakan. Bagaimana? Benar? Benar ya. Kalau kita nggak ada waktu, gimana tadi? Iya. Kita nggak dapat emas gitu ya. Apalagi ya, apalagi Mas apa namanya temanmu itu yang Mas Dopan. Apalagi Mas Dopan malah, serius Mas Dopan. Oke, kamu kelompok berapa? Kelompok 3. Kita kasih scoring berapa? 25. Intonasi. Ya, 20. Kam itu berapa ya? Kemudian ekspresinya kam. Baik, 25. Kemudian kontekstualnya 25 ya.
Nah, kalau melihat waktu, ini Bu Febi rasa cukup ya. Berarti satu kelompok nanti tiga. Pilihkan 3 mafudot yang terbaik menurut kalian. Begitu ya. Baik, kelompok 1, terima kasih, bisa ditutup. Salam, kemudian langsung duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Nah, simulasi pertama seperti itu, kedua dan seterusnya bisa agak cepat kita. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mana? Yang ada yang kanan nggak? Ini kan? Oh iya kanan. Oke, silakan. Al-jahilu sohirun wa ikana syaitan. Filosofinya, jadi kalau orang bodoh itu sekalipun orangnya itu punya kuasa, sekalipun orangnya itu biasanya itu bakal terlihat ataupun daripada orang pandai gitu. Jadinya mungkin dilihat dari perkataannya atau perbuatannya itu terlihat gitu. Bagaimana kait seperti Mumtaz. Baik, kelompok berapa? Ya, ya di sini ya. Kita kasih scoring berapa? Masalahnya 25. Oke. Hasilnya 20. Baik. Ekspresinya 20. Siap, terus. Maknanya berapa? 25. Baik. Mas Samir, kita lanjutkan. Yang kedua, malu berbuat jahat adalah sebagian dari iman. Boleh diulangi soalnya. Yang kedua, malu berbuat jahat adalah sebagian dari iman. Wahid, Isnain, Salasa. Al-haya'u minal imani. Filosofinya adalah jadi kan kita kan kalau misalnya berbuat jahat, kalau kita malu berbuat jahat kan pasti kita tidak akan melakukan kejahatan tersebut, dan itu kan termasuk dalam perbuatan yang baik ya. Nah, itu juga termasuk dari sebagian dari iman. Oke, tuntas. Kelompok 4 ya? Iya. Ya, skornya berapa? Masalahnya 25. Falsafahnya 25. Sambil balasnya 20. Intonasi 20. Ekspresi 25. Ekspresinya 25. Maknanya juga 25. Maknanya berapa dulu? 25. Iya. 25. 25? Iya. Ya. Sambil yang terakhir, ketiga, cinta itu kita. Diulangi soal kemudian itu. Soal yang ketiga, cinta itu buta. Wahid, Isnain, Salasa. Oke. Jadi filosofinya adalah merasa sangat mencintai pasangan sampai rela melakukan apa saja demi dirinya tanpa memedulikan diri sendiri. Benar ya. Ada contohnya dari yuk. Aduh. Kalau dalam bahasa kita sekarang apa? Bucin. Jangan bucin. Kalau pula cinta itu bukan. Jadi jangan dilakukan. Kelompok 1. Baik. Skornya berapa untuk kelompok 1? 25. Kemudian intonasinya 20. Baik. Kemudian ekspresinya 20. Kontekstual 100.
Baik, sekian presentasi dari Bapak kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, istimroruha berikutnya kelompok 3 al-firqah as-salisah. Firqah as-salisah kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mengenal mana yang kita prioritas dibandingkan. Kaif, menurut presenter gimana? Baik, bisa disampaikan bagaimana lebih tepatnya presenter, silakan. Bagaimana kita bisa bersikap netral, tidak memberat di salah satu, dan tidak meringankan satunya lagi juga. Kita tetap netral, kan juga sama dia memprioritaskan, tapi harus sama merata. Baik, begitu ya, bisa diterima ya. Memang segala urusan kadang kan memaksa kita untuk melakukan A, B, C, ya kan? Maka kalau kita mempunyai permasalahan seperti itu, sebaiknya kita ambil solusi yang pertengahannya. Maksudnya apa? Jangan ditinggal salah satu. Jangan juga diburu yang salah satu. Melainkan semua urusan kita itu harus kita kerjakan. Karena merupakan tanggung jawab kita untuk memberikan solusi, mengerjakan, ya kan, memberikan yang terbaik terhadap semua tugas-tugas kita dan tanggung jawab kita. Khairul umuri Tuhan. Jadi seimbangkan hidupmu. Gampangnya gitu kan? Seimbangkan hidupmu. Ya sosok ya healing, ya kan? Sosok ya sinau, ya kan? Sosok ya olahraga, ya kemarin voli siapa ini, ya kan? Baby minta belajar terus voli, ya kan? Kemarin voli, sekarang dia belajar. Nah, itu khairul umuri Tuhan. Dikomunikasikan dengan baik. Baby saya izin mau ikut voli. Oh iya, enggak apa-apa, itu ikut pembela. Sip, bagus. Maka kita berikan scoring untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Berapa, Dok? Oke. 5 lagi. 20. 20. Nanti kalian yang rekap ya. Nanti Bu Hebi mencatat. Kalau sudah selesai semua, kalian total nilai masing-masing. Baik. Sekarang mufradat, sekarang mahfudat keberapa? Kedua, silakan. Sebaik-baik manusia adalah kebaikan. Semangat, angkat tangan, semangat. Ya. Subhanallah. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Buntas. Ahsanti. Baik, kita kasih scoring ya untuk kelompok berapa ini? 4. Betul ya, 4 ya? Berapa? Ya. 25 juga. Berapa ekspresi? 20. Lanjut. 25. Oke. Baik. Sekarang ke berapa? Ketiga. Semangat kelompok 5. Semangat. Yuk.
Yang duluan memang sana. Yuk. Bil. Oke. Sohi. Coba Oke, berarti tidak usah direvisi oleh yang presenternya. Coba cek gimana. Rumah laka manfaatkan gitu ya. Baik, sekarang filosofinya disampaikan. Filosofinya bagaimana itu? Oke, mumtaz. Mumtaz, sempurna gitu ya. Ulangan dulu lama. Kelompok 5 kita kasih scoring dulu. Pak Soha. Oke. 20. Ekspresinya 25, kemudian maknanya 25. Sekarang Mahfudut keberapa? Sudah habis. Baik, silakan ikhtifam. Penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran katsir untuk kelompok 3. Betul ya? Ya, Mas Tamir, kita lanjutkan Al-Firqah Ar-Rabi'ah kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Entas, entas, sempurna gitu ya. Baik, sekarang kita beri scoring. Kelompok 2 ya. Berapa? 25. Kemudian berapa? Oh, 25 juga. Mas Tamir, kita lanjut berapa? Kam? 20, terus 2 berapa? 25. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mas Tamir. Oke, Mumtaz, filosofinya. Oke, Mumtaz, Mumtaz. Ya, tepuk tangan nih untuk kelompok 1. Kelompok 1 kita kasih scoring berapa untuk Pak Soha?
25. Intonasi 20. Ekspresi ekspresi 25. Terus kontekstual 25 juga. Sekarang mahfudot keberapa? Terakhir ya, ketiga. Baik. Tafadhol. Mbak Fida, yuk. Media lagi kita harus memberikan media lagi agar kayak selalu satu itu tetap terjalin dan ketika kita memberikan apa ya, kayak apa respon tadi itu kemudian kita tadi memberikan respon dan akhirnya kayak jadi simpati kepada kita dan menjadi hubungan lagi dengan kita. Artinya lama kelamaan menunjukkan apa kedekatan. Kita rasa saling Sayang. ya, sayang, kasih dan sayang. Oke? Mumtaz. Baik, kita kasih scoring ya. Kita kasih scoring. Ada koreksi? Silakan. Dadanya dibaca ada sama kurang panjang. Dicontohkan. Surgiban ardadu kuban. Sebentar. Ini yang benar apa yang benar gimana? Coba. Surgiban ardadu kuban. Oh, di sana hurufnya ro apa za? Ada bukan. Baik. Pelan-pelan. Diulangi. Ayo. Surgiban ardadu. Betul ya? Begitu ya? Baik. Zur riban tazdadu hubban. Di situ ya. Ada koreksi lagi yang lain nggak ada ya? Sudah betul ya? Baik, nanti sama-sama memperhatikan di mana kurangnya, lalu kita koreksi bersama-sama. Zur riban tazdadu hubban. Kita kasih scoring untuk kelompok 3. 3. Berapa? 20 terus ya 20. Baby yang nggak konsen. 20 terus oke, terus oke. 20 lanjut 25 ya. 25. Ini waktu ke berapa ini? Ke? Sudah habis. Baik. Ikhtitam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4 ya. 4. Berarti tinggal kelompok 5. Yuk, terakhir. Nanti siap-siap kalian total scoring ya. Scoringnya berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang dulu, yuk. Hitung. Kamu ragu-ragu, kamu iya nggak? Ya, sudah ini. Masih mikir. Tafadhol, silakan. Jadi ketika kita kayak terbuka suatu kayak
Oke, Mumtaz? Mumtaz ya? Betul, sempurna. Kita kasih scoring ya untuk kelompok 2 berarti. Berapa? 25, kemudian 20. Oke, 20 lanjut. 25, kemudian berapa? 25. Oke. Ada koreksi enggak? Ada koreksi enggak? Enggak ada? Sempurna, Mumtaz. Ayo kita lanjut. Mahfudzah kedua. Diulang soalnya, kemudian di Mencari ilmu itu daripada Oke, Mumtaz. Mumtaz, ayo filosofinya. Oh iya, dia iya. lebih dia mencari ilmu itu. Sudah itu. Bagaimana untuk presenter komentarnya? Gimana? Baik, boleh. Silakan disampaikan, disempurnakan. Ilmu itu lebih itu orang yang dilindungi oleh ilmunya, sedangkan harta tidak dapat dilindungi orang yang mempunyainya. Sehingga dapat dikatakan orang yang mencari ilmu itu lebih baik daripada mencari harta. Bagaimana? Betul ya? Oke, tepuk tangan untuk presenternya, kelompok 5. Filosofinya bagus sekali ya. Orang yang berilmu itu dia akan dimuliakan karena ilmunya, dia akan dijaga oleh ilmunya. Kemudian orang yang mencari harta atau yang punya harta, dia sebaliknya harus menjaga hartanya. Dia kesusahan untuk menjaga hartanya. Ada ibarat ketika kita punya emas batangan itu ya, bukan emas dopan loh. Emas dopan biarin aja. Mas batangan itu kalau kita taruh di rumah pasti nggak cukup digeritakin aja, pasti di kamar ya kan? Udah di kamar masih cari lemari lagi, udah ada lemari masih cari kunci berangkas katanya tuh kan, dia akan kesulitan menjaga hartanya. Sebaliknya orang yang berilmu itu maka dia akan dijaga oleh ilmunya. Maka anak-anakku semuanya jangan pernah berhenti mencari ilmu. Tuntas ya, kita kasih scoring. Kelompok 3. Yuk, berapa? 25. Kemudian 20 ya. 20. Kemudian 20 juga. Terakhir 20 juga. Oke. 20 di sini berarti. Nah, sekarang mahfudzat ketiga ya. Ya, terakhir. Mahfudzat terakhir. Ya. Sudah, Mumtaz katanya. Yuk. Jadi kita bisa menghadapi semua dalam sehingga kita mengalami jika kita mengalami kebenaran kita melakukan yang kita. Oke. Ya, coba bisa kita sempurnakan bagaimana menurut presenter.
Tambahin aja. Iya, ditambahin. Persahabatan ini bisa menyelesaikan segala macam masalah. Sebaliknya, apabila kita melakukan pekerjaan yang tidak sabar, tidak susu, tergesa-gesa, maka perjalanan kita tidak membuahkan hasil yang maksimal. Ya, tambahannya. Oke, gimana? Bisa diterima ya? Bisa diterima. Oke. Berarti kita scoring dulu untuk kelompok berapa? Oh, satu tadi ya? Kelompok satu. Kita lihat. Oke, ya berapa? Sohahnya 20. Lanjut. Kam 20. Astamir ekspresi 25. Kemudian kontekstual 20 ya. Bentar, 20. Baik. Sudah selesai. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ikutan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok 5. Kita total skor dulu. Kelompok 1, tolong untuk yang nomor 1 ini jumlahnya ke samping berapa? 25, 20, 20, 25 jadi berapa? 90. Kemudian 25, 20, 25, 25 berapa? 95. Lanjut berapa? 85. Kemudian total 90, 95, 85 berapa? 270. Berarti kita bagi 3 ya. 270 bagi 3 berapa? 90. Selamat untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, tolong 25, 20, 20, 25. 90 bawahnya. 90. Bawahnya lagi. 95. Kemudian total scoring. Gimana? Oh iya, berapa? 95. Gini aja. 95. Sudah? Kamu scoring total? Total dulu. 90, 90, 95, 95. 370. Baik, sampai scoring dulu. Kemudian kita ke kelompok 3. Silakan dihitung ke samping. Berapa? 95. Terus ke bawah. 90. Terus. 85. 85 sama berapa satunya? 85. Ya, 85 ya. Total 355. Ya, ini totalnya sudah. Sekarang kelompok 4. Yuk. Berapa? Oke, lanjut. Oke, lanjut. 95 ya. Total 280. Oke. Kita next kelompok 5. Berapa? 90. Scoring 90. Nah, ini nanti akan kita tambahkan ya. Berapapun yang didapat nanti akan kita tambahkan ke B+ ya kan? B+ itu di angka berapa terus kita tambahkan. Berarti nanti kurang lebih ya sekian ini scoringnya. Plus untuk kita semuanya. Baik anak-anakku, Bu Febi sudah melaksanakan pembelajaran pertemuan ke-1 dan ke-2. Maka sekarang coba kalian kembali ke kelompok masing-masing. Ini Bu Febi ada evaluasi terakhir ya. Evaluasi terakhir sejauh mana secara individu kalian ingat
dan bisa memberikan makna yang tepat dari maf'udot, ya, maf'udot terus maknanya apa? Apakah masih banyak yang kebalik-balik walaupun tidak menghafal ya masalah kalam? Nah, ini adalah untuk pemahamannya. Baik, silakan kembali ke kursinya masing-masing, jadi dirapikan saja. Sebenarnya ini ada di link Google Form ya, di link Google Form. Nah, pakai kertas saja, dibuka kertasnya. Baca ya. Baik, kalian tulis dulu nama. Setelah nama beri kelasnya. Kemudian nomor presensi. Nomor presensi. Misalnya nomor 1 Fadlul Indonesia ini ada A B C D E ya. Paling atas A B C D E. Langsung ditulis aja A apa B apa C apa D atau E. Sudah, tidak usah ditulis deskripsinya. Iya kan? Iya. Lanjut bisa nomor 2. Ya, wah ini dikasih waktu 5 detik. Iya, itu nomor 1. Ini yang boleh ditampilkan nomor 1. 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 2, Cah. Nomor 2, Wahid, Ismail, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Kita ke nomor 3. Yang 3 ini, nomor 3 ini. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Oh, 15 kalau nggak salah. Nomor berapa nih? Ya next pokoknya. 4 ya. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Nomor 5, Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Berikutnya istimroruha, Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Istimroruha sebisanya. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Istimroruha Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Istimroruha Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Bonus 2, Sitah, Sab'ah. Nastamir. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Nastamir. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah,
khamsah. Mustamir. Wahid. Isnain. Salasah. Arba'ah. Khamsah bonus 2. Sitah. Sab'ah. Mustamir. Wahid. Isnain. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Mustamir. Wahid. Isnain. Salasah. Arba'ah. Khamsah bonus 2. Sitah. Sab'ah. Mustamir. Wahid. Isnain. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Intaha. Habis. Selesai. Kelebihan dan kekurangan Google Form. Google Form itu sangat praktis ya. Kalian buka link gitu aja, kalian laksanakan. Udah dikasih waktu juga sudah bisa. Tapi kekurangannya Google Form itu belum bisa mengantisipasi apa? Yang tersenyum pasti tahu maksudnya, yaitu ngerepek atau nyontek ya. Maka bisa kita buat sesuai kebutuhan. Kalau dari ditampilkan ini kalian fokus saja ke depan, tidak buka HP. Dan itu kan teknik penilaian. Baik, anak-anak semuanya kalau sudah bisa bukunya dikasih tanda, nanti akan perlu dicek ya. Itu kemudian dikumpulkan saja di meja sini. Silakan kasih tanda bagian mana yang tadi dikerjakan, daripada jangan di meja, dikasih tanda aja di sini akan dibuka. Untuk dibuka kemudian diskusi. Silakan. 1 menit. 1 menit boleh dikoordinir boleh. 1 menit silakan. Bagaimana? Bisa mengambil kesimpulan dari maktudat ini semuanya? Baik. Jadi yang pertama anak-anakku bisa mempelajari fasohah lughah Arabiyah ya kan? Yang kedua anak-anakku juga bisa mengetahui bagaimana makna filosofisnya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk bekal ya, tidak hanya materi sekedar teori, tapi kalau bisa dipraktekkan dalam berorganisasi, dalam berinteraksi dengan teman, ketika punya masalah harusnya bagaimana kan gitu ya. Man sabara dhafiron gitu kan. Berarti bersabar atau khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Jangan terlalu fokus pada sebagian tugas atau meninggalkan tugas yang lain. Baik, syukuran kasiran anak-anak semuanya. Insya Allah evaluasi ini nanti akan Bu Febi cek lagi. Semoga tingkat keberhasilan dan insya Allah anak-anakku semuanya sudah mampu ya. Tadi nilainya sudah sekitar 99,5 semua ya. Insya Allah mumtaz. Syukran kasiran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la